Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Saya juga ingin menjadi seorang pemalas, teman-teman ya. Artinya begini, pemalas yang sukses. Ada enggak sih pemalas yang sukses? Adalah ya. Orang yang sudah tidak mau bekerja, akan tetapi asetnya sudah cukup banyak. Semisal, saya mempunyai kebun sawit 20 hektar. Nah, ini nih. Ini kita sudah cocok untuk menjadi seorang pemalas. Malam tidur, siang tidur, itu enggak apa-apa. Karena apa? Kita itu sudah bisa mempekerjakan orang lain untuk mengurus pekerjaan kita. Nah, disitulah menjadi pemalas yang sukses. Tapi jangan menjadi pemalas yang memang tidak punya apa-apa, tapi tidak mau bekerja. Oke teman-teman ya, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semangat dalam hidup dan semangat untuk bekerja. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sering menyebut bahwa Melayu Malaysia malas. Apakah pernyataan tersebut benar? Faktanya, Malaysia sampai saat ini masih mengimpor tenaga kerja dari negara lain seperti Indonesia dan Bangladesh untuk mengerjakan bidang-bidang pekerjaan tertentu, terutama di bidang pekerjaan berat seperti konstruksi, pertanian, hingga pekerjaan rumah. Alasan kenapa Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri bukan karena di Malaysia tidak ada tenaga kerja, tetapi karena memang warga Malaysia tidak mau atau malas mengerjakan pekerjaan berat dan kerjaan yang menurut mereka rendahan. Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan orang Melayu masih lagi malas bekerja dan rela menyerahkan segala kerja kepada bangsa asing. Melalui satu catatan terbaru di laman blog cedet.cc, Dr. Mahathir berkata, keengganan rakyat asing membanjiri Malaysia untuk mendapatkan kerja. Jarak antara mereka dengan kaum lain yang bekerja kuat dan berniaga menjadi semakin luas. Yang berlaku ialah yang sudah kaya menjadi lebih kaya dan orang Melayu yang miskin menjadi lebih miskin. Ini sudah ditakdir, tak perlu buat apa-apa, tulis beliau hari ini. Tambah Dr. Mahathir lagi, ada yang mendakwa bahawa orang Melayu adalah tuan di negara ini. Tuan apa? Orang miskin, orang yang tidak ada kebolehan, orang yang bergantung kepada belas kasihan orang lain. Tuankah? Soal Mahathir. Tulis Dr. Mahathir lagi, bilangan orang Melayu dikatakan bertambah, namun jumlah besar orang yang miskin tidak dapat bersaing dengan jumlah kecil orang yang kaya. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah, tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik.
agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Tetapi apa yang kita boleh nampak, semua kesemuanya adalah warga asing. So dekat situ bukannya kita ni nak menyekat peluang pekerjaan, cuma rakyat kita sendiri yang tak nampak peluang pekerjaan tu sebenarnya ada ataupun tak ada. Yes. Kenapa orang Bangladesh datang sini? Pasal orang Melayu tak mau kerja. Saya jumpa dengan satu kumpulan restoran owner. Mereka nak bawa masuk daripada India pekerja-pekerja. Saya tanya pasal apa tak ambil orang Melayu. Dia kata dah ambil dah, tapi 3-4 hari dia lari. Baru tak saya jumpa dengan satu orang, dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Pasal apa tak banyak? Melayu ambil 100, dapat lekat 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas, sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Saya minta maaf, orang Melayu rajin. Orang Melayu rajin. Tetapi masalah boleh atasi dengan saya minta maaf. Kalau kerana saya minta maaf itu, maka orang Melayu jadi kaya. Okey, saya nak tanya. Saya nak kata, saya minta maaf. Itu berulang. Tetapi kalau kita masih tak berusaha, tak bekerja kuat, tak berusaha belajar, dapat ilmu dan sebagainya, negara kita ini akan hilang daripada tangan kita. Hari ini orang Cina lebih kaya daripada orang lain. Oleh kerana itu, orang Melayu jual tanah kepada orang Cina. Sekarang ini separuh daripada Semenanjung ini dimiliki oleh orang Cina. Di masa hadapan, kalau proses menjual tanah orang Melayu kepada Cina ini berterusan dalam jangka masa 20 tahun, tanah Melayu ini akan dimiliki oleh orang Cina. Seperti mana Singapura dimiliki oleh orang Cina. Kenapa? Kerana kita miskin. Kenapa kita miskin? Kerana kita tak sanggup nak belajar, nak berusaha mendapat kekayaan. Kita tunjuk macam mana nak dapat kekayaan, tapi kita tolak. Kalau dengan saya minta maaf, segala masalah ini hilang, saya minta maaf lah. Tapi cuba dipikir tengok, selepas saya minta maaf, maka kerajaan yang akan didiri oleh orang Melayu yang nak curi duit, okey, tak apa. Saya tak lama lagi, saya dah 97 tahun, bukan lama dah. Tapi anak saya, cucu saya, anak tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan dan puan-puan hidup dalam sebuah negara yang mana semua orang Melayu miskin, semua orang Cina kaya, semua tanah dimiliki oleh orang Cina. Dia tidak boleh cakap tanah Melayu tapi bukan kita punya. Lucunya, ada orang Malaysia yang mencoba mencari alasan untuk membenarkan kemalasan mereka. Melayu malas. Sebenarnya malas adalah salah satu karakter orang yang berjaya. Sebab tu Bill Gates suka hari orang yang malas tapi bijak. Sebab menurut Bill Gates, orang yang malas akan mencari jalan paling pantas dan paling mudah untuk selesaikan satu-satu tugas yang susah. So, kalau you ada karakter malas, sebenarnya you dah ada ciri-ciri orang yang berjaya tu. Sebenarnya you dah ada ciri-ciri orang yang berjaya tu.
ngopi teman-teman ya. Ya, yang namanya malas, sifat malas, seseorang itu pasti punya lah ya. Tidak hanya orang Malaysia, orang Indonesia pun banyak yang malas. Ya, karena malas itu mungkin sebagian dari hidup-hidup orang yang tidak ingin maju. Kalau menurut saya definisi malas itu ada banyak ya. Ada orang yang malas bekerja, tapi dia itu punya harta yang cukup banyak. Seperti contoh misalnya ya, saya mempunyai kebun sawit 10 hektar, 20 hektar. Ya saya jadi orang pemalas. Ngapain saya harus bekerja kan ya? Saya punya sawah 10 hektar. Ya saya jadi pemalas. Saya tinggal ngontrol aja. Semisal ini teman-teman ya. Kita tinggal ngontrol aja biar orang lain yang mengerjakannya. Tentu sudah jadi pemalas. Nah, buat apa kita capek-capek? Kalau seandainya kita sudah mencukupi, aset kita itu sudah banyak, ngapain kita capek-capek? Biarkan itu dikerjakan pada orang lain. Ya toh. Nah, tapi yang tidak pas ini ya, ketika kita tidak punya pekerjaan, kita milih-milih kerjanya. Saya nggak ngomong orang Malaysia, tidak ngomong orang Indonesia. Ini fakta lah ya. Sudah nggak punya apa-apa, tapi malas. Nggak mau bekerja. Bekerja milih-milih. Bekerja yang tidak mengeluarkan keringat semisal. Tapi angan-angan dia pingin hidup enak, makan enak, tidur enak, apa-apa kepingin dibeli itu enak, kita bisa membelinya. Nah ini pilihan yang kedua, ini pemalas yang bisa merugikan orang lain. Tapi kalau seandainya malasnya itu karena dia itu sudah punya aset yang cukup banyak, sehingga bisa mencukupi kebutuhan anak, istri, dan pendidikan anak-anaknya, itu tidak masalah teman-teman. Itu namanya pemalas yang cerdas. Siapapun ingin seperti itu kan. Nah akan tetapi ketika untuk mencapai tingkat pemalas yang tingkat dewa ini, tentu saja dulunya waktu muda itu ya capek sekali. Membangun bisnis, membangun usaha, sampai berhasil, sampai bisa memperkerjakan orang lain, orang banyak. Ya toh? Nah ini pemalas yang sukses. Akhirnya bisa duduk manis, jalan-jalan, tapi rizkinya tetap ngalir. Uangnya tetap ngalir. Hartanya tetap ngalir untuk kebutuhan anak, istri, sekolah, dan yang lain sebagainya. Memang masalah malas ini penyakit teman-teman ya. Penyakit. Susah dihilangkan yang namanya malas ini. Kecuali nekat. Artinya nekat menghilangkan sifat malas agar apa sih, kalau pemalas itu susah sekali teman-teman kalau kita mau bilang ya. Ya enggak di sana di sinilah ya. Pengennya nongkrong, banyak duit, makannya enak, itulah sifat pemalas yang sangat tidak terpuji. Jangan sampailah ya kita itu menjadi orang yang pemalas. Apapun pekerjaannya, ambil peluang sedikit mungkin, ya, sekecil mungkin peluang kita ambil. Karena yang namanya orang hidup pasti harus bekerja. Kalau tidak kerja, ya mau bagaimana? Hidup semakin hari semakin kuat persaingannya.
Kalau sifat malas ini disimpan terus-menerus, hancur hidup kamu. Hancur hidup kita. Oke teman-teman ya. Kali ini kita dapat pesan dari video-video tadi. Kita ada hikmahnya. Yuk, jangan sampai kita jadi pemalas. Apalagi bagi seorang yang masih muda, tenaganya masih kuat, otaknya masih mampu berpikir. Oke saudaraku semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.